Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suri dengan NIM 1862270006 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rizawati MSI. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pembahasan pembelajaran di kelas anak usia dini. Pembahasan kasus pembelajaran di kelas anak usia dini. Apa sih pentingnya PAUD, pendidikan anak usia dini? Periode pertumbuhan dan pembentukan otak yang pesat pada saat ini, otak anak memiliki kemampuan maksimal untuk menyerap informasi dan belajar dengan cepat. Pondasi perkembangan yang kuat anak-anak pada usia ini memperoleh keterampilan kognitif, motorik, sosial, dan emosional yang esensial melalui bermain dan mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang terlatih. Pengembangan kemampuan kognitif dan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif seperti berpikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Peran orang tua dalam pendidikan. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama anak dan dapat memberikan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak. Selanjutnya yaitu persiapan untuk pendidikan, mempersiapkan diri untuk pendidikan formal di masa depan. Anak-anak diajarkan tentang rutinitas harian, disiplin, mengikuti aturan dan belajar dalam lingkungan yang terstruktur. Itulah 5 tahapan. Kemudian peran kelompok belajar. Peran kelompok belajar di sini yang pertama adalah interaksi sosial. Memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya agar dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berbagi, mendengarkan, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Itulah penjabaran dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan kognitif, yaitu dengan cara mereka dapat berdiskusi, bertukar ide, dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga adalah dukungan emosional dan motivasi dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam belajar. Yang keempat, pemahaman kepemimpinan dan kerjasama anak dapat mengambil peran sebagai pemimpin kelompok yang mengarahkan aktivitas sehingga mereka bekerja dan bekerja sama dalam tim. Lalu yang kelima, pengembangan kemampuan komunikasi dengan belajar untuk menyampaikan ide, pendapat dapat meningkatkan keterampilan anak berbicara di depan kelas. Pembahasan kasus pembelajaran di kelas PAUD atau anak usia dini, yaitu yang pertama kualifikasi dan kesiapan guru. Guru yang mengajar perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tahapan perkembangan anak dan strategi pembelajaran yang sesuai. Namun, terkadang kurangnya kualifikasi dan pelatihan khusus bagi guru dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang kedua, adanya kurikulum yang tidak sesuai. Pentingnya mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini agar tidak menghambat perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Dengan kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi pengalaman dan cara belajar anak. Yang keempat, tantangan lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi yang beragam, maka guru dituntut untuk dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang kelima, evaluasi dan pemantapan pembelajaran
Evaluasi dan pemantauan pembelajaran, proses evaluasi yang berorientasi pada kemajuan dan perkembangan anak secara individual akan membantu guru dalam merencanakan kegiatan dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Namun, seringkali kurangnya pendekatannya menyeluruh dalam evaluasi dapat mengabaikan aspek-aspek penting dalam perkembangan anak. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan individu. Kurangnya perhatian terhadap kebutuhan individu anak dalam pembelajaran dapat menghambat perkembangan mereka. Penting untuk memperhatikan minat, bakat, gaya belajar, dan kecepatan perkembangan masing-masing anak agar mereka dapat belajar secara optimal. Lalu keterlibatan orang tua, kurangnya keterlibatan, dukungan, dan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anak. Perlu adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung pembelajaran. Lalu apa saja dampaknya? 1. Terhambatnya perkembangan kognitif. 2. Terhambatnya perkembangan bahasa. 3. Terhambatnya perkembangan motorik halus. Kemudian yang keempat, rendahnya motivasi dan keterlibatan. Ketidaksesuaian kurikulum, pengajaran yang tidak menarik. Lalu dan lingkungan pembelajaran yang tidak menstimulus dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan keterlibatan anak dalam pembelajaran. Lalu yang ketujuh, terhambatnya potensi dan prestasi akademik. Akibat dari dampak-dampak yang disebutkan di atas, mereka dapat mengalami keterlambatan dalam pencapaian akademik dan kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan yang penting untuk perkembangan mereka di masa depan. Semoga bermanfaat dalam teori pembelajaran ini untuk sebagai guru ataupun orang tua serta untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih.